Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Masyidi. Pada hari ini saya akan membahas sebuah novel filsafat yang berjudul Dunia Sakti, karya Justin Gardner. Novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga perjalanan mendalam dalam dunia filsafat. Memperkenalkan berbagai pemikiran di zaman kuno hingga zaman modern, dimulai dari bab Socrates, halaman 94. Socrates, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang putra itu. Apakah ibu sudah mengambil koran? Tanyanya. Ibunya berpaling. Maukah kamu mengambilkannya untukku? Sophie melangkah keluar pintu dalam sekejap, menuju kotak surat. Hanya koran. Dia tidak boleh berharap akan mendapat jawaban dalam waktu dekat. Kiranya di halaman depan koran itu dia membaca sesuatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB, bukankah itu cap pos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilde? Namun, perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. Kamu menjadi sangat tertarik pada koran, kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya, ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak, surat, dan sebagainya. Baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu, ketika ibu pergi berbelanja. Sophie membawa surat mengenai takdir. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue, dengan surat-surat lain dari sang filosof. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang, persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filosof telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepala pusing. Dia membuka surat itu, membaca isinya. Sophie yang baik akan membaca suratmu dengan penuh minat dan bukannya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku. Lama-lama itu akan terlalu berbahaya. Kelak, surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di tempat ini. Tangan ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja. Kamu masih merasa perlu caranya, letakkan sebuah amplop merah, jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. Sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. Lagi, jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang, kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam Alberto Camus. Sophie telah menjalani kehidupan hampir 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda, setidak-tidaknya pada setiap hari Natal dan hari ulang tahunnya. Tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah diterimanya. Tidak ada capos di situ, bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Shopee. Shopee yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataan bahwa surat-surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang putra itu. Tentu saja, sang filosof pasti mempunyai seorang murid lain.
Pasti begitu dan murid lain itu telah kehilangan selendang sutra merah. Benar, namun bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat duduk Sophie? Dan Alberto Knox. Nama macam apa itu? Satu hal sudah jelas kaitan antara sang filosof dengan Hilde Molerknecht. Tapi bahwa ya ayah Hilde sendiri sampai salah menulis alamat itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada antara Hilde dan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hilde. Dia membalik-balik surat itu. Kini dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakangnya. Adakah sesuatu yang disebut ketopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkannya menerima amplop besar berikutnya yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop, amplop coklat itu. Sophie dapat duduk saja di sana, menantikan pria itu atau dia seorang wanita. Dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahukannya tentang sang filosof. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil, mungkinkah dia seorang anak? Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Tapi tahu bahwa kesopanan adalah yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu, misalnya karena terlihat telanjang. Tapi, apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirnya, itu sama bagi setiap orang. Jadi, pastilah masyarakat yang menemukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek itu masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini kebanyakan orang menganggapnya wajar, meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara. Ini kata filsafat. Topi bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah, orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksud sang filosof adalah bahwa seseorang yang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit, tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya. Itu memang tidak sulit untuk menyetujui. Sophie tidak pernah memikirkan sebelumnya. Tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal paling tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahui. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan, sejati yang berasal dari di dalam. Tapi, bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah suatu pengetahuan kepada dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksud orang dengan pencerahan. Jauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan berikutnya begitu aneh. Sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar.
Apakah itu berarti bahwa jika seseorang bank, merampok sebuah bank, itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik, tapi tidak berpendapat begitu? Sebaliknya, dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya. Justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika tengah duduk sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang sedang mendekat dengan suara terengah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkannya di kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat beraksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya. Dan si labrador keemasan telah berlari masuk ke hutan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia baru bereaksi. Dia mulai menangis, dia duduk seperti itu sebenarnya. Kehilangan seluruh perasaan akan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi, itulah utusannya yang termasyur. Tapi mengembuskan napas, lega. Jelas itu sebabnya mengapa pinggiran amplop-amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya. Ini akalnya bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dan amplop jika dia menulis surat kepada sang filosof. Dia mungkin tidak selalu cerdas yang diinginkannya, tapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang kreatif. Itu memang sedikit di luar kebiasaan. Ini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Albert. Tapi membuka amplop besar itu dan mulai membaca filsafat apa yang baik. Sophie yang baik. Ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Tapi kamu belum, aku tambahkan, di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Tapi jangan khawatir, kelakuannya sangat baik. Dan lagi pula, jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha dan menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahwa namanya bukannya tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dewa para pelaut. Tapi kita tidak akan mengurusi hal itu, tidak-tidaknya untuk saat ini. Yang lebih penting adalah bahwa Hermes juga memberikan namanya untuk kata hermetik, yang berarti tersembunyi atau tak terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain. Jadi, di utusan telah diperkenalkan. Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik. Tapi, kembali pada filsafat, kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu kepada para filosof alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologi dunia. Ini, kita akan bertemu dengan tiga filosof klasik besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Masing-masing dengan cara sendiri. Para filosof ini memengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filosof alam itu juga disebut Socrates, sebab mereka hidup sebelum zaman Socrates. Meskipun
Demokritus meninggal beberapa tahun setelah Socrates. Semua gagasannya termasuk filsafat. Awam Socrates. Socrates mewakili suatu era baru, secara geografis maupun atemporal. Dia adalah filosof besar pertama yang dilahirkan di Athena, dan baik di maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anaxagoras juga hidup di Athena sebentar, tetapi kemudian diusir keluar. Sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah, panas. Nasib Socrates tidak lebih baik. Sejak zaman Socrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri. Sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Socrates. Tapi sebelum kita menemui Socrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum sofis yang menguasai panggung Athena pada masa itu Socrates. Angkat tirai, Sophie, cara gagasan-gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak. Manusia sebagai pusat. Setelah sekitar 450 sebelum Masehi, Athena merupakan pusat kebudayaan di dunia Yunani. Sejak masa ini, filsafat mengambil arah baru. Para filosof awal hanya memusatkan perhatian pada hakikat dunia fisik semata. Karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam sejarah sains. Di Athena, minat kini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat secara lambat laun, demokrasi. Berkembang dengan majelis-majelis rakyat dan pengadilan hukum. Agar demokrasi dapat berjalankan, orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat ambil bagian dalam proses demokrasi. Kita telah melihat di zaman kita sendiri bagaimana demokrasi yang masih muda membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat. Bagi para penduduk Athena, yang paling penting adalah menguasai seni berpidato, yang berarti mengatakan berbagai hal dengan cara yang meyakinkan. Sekelompok guru dan filosof keliling dari koloni-koloni Yunani berkumpul di Athena. Mereka menamakan dirinya yaitu kaum Sophis. Jadi kaum Sophis berarti seorang yang bijaksana dan pengetahuan, berpengetahuan. Di Athena, kaum Sophis mencari nafkah dengan mengajar para warga negara dengan imbalan uang. Kaum Sophis mempunyai satu ciri yang sama dengan para filosof alam. Mereka bersikap kritis terhadap mitologi tradisional, namun pada saat yang sama, kaum Sofis menolak apa yang mereka anggap sebagai spekulasi filsafat yang tak berguna. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pertanyaan filosofis, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai teka-teki alam dan jagat raya dalam filsafat. Pandangan seperti ini dinamakan skeptisisme. Namun, bahkan jika kita tidak dapat mengetahui jawaban seluruh teka-teki alam, kita tahu bahwa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat. Kaum Sofis memilih untuk menyibukkan diri mereka dengan masalah manusia dan kedudukannya dalam masyarakat. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, kata seorang Sofis, Protagoras, kira-kira 185 sampai dengan 410 sebelum Masehi. Dengan itu, yang dimaksudkannya adalah bahwa masalah apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan seorang. Ketika ditanya apakah dia dengan kebutuhan-kebutuhan, apakah dia percaya kepada para dewa Yunani, dia menjawab, pertanyaan itu terlalu kompleks, sedangkan hidup ini terlalu singkat. Seseorang yang tidak mampu mengatakan dengan tegas apakah dewa-dewa atau Tuhan itu
ada dinamakan seorang agnostik. Kaum sofis biasanya orang-orang yang telah banyak berpergian dan melihat berbagai bentuk pemerintahan, baik aturan maupun hukum. Tempat di negara-negara kota bisa sangat beragam. Ini mendorong kaum sofis untuk bertanya, apakah yang alamiah dan apa yang diharuskan karena desakan dari masyarakat. Dengan melakukan ini, mereka merintis jalan bagi timbulnya kritik sosial di negara kota Athena. Misalnya, mereka dapat mengemukakan bahwa penggunaan ungkapan seperti kesopanan alamiah tidak selalu dapat dipertahankan. Sebab jika memang kesopanan itu alamiah, artinya itu adalah sesuatu yang terlahir bersama kita, sesuatu bawaan lahir. Tapi apakah itu memang bawaan lahir? Topi. Ataukah itu karena desakan masyarakat? Bagi seseorang yang telah menjelajahi dunia, jawabannya mestinya sederhana. Adakah tidak alamiah? Atau bukan bawaan lahir? Jika kita merasa malu bertelanjang di tempat umum, sopan atau tidak, jelas merupakan masalah aturan sosial. Seperti yang dapat kamu bayangkan, kaum musafir, salafis, itu menciptakan pergaulan sengit. Itu menciptakan pergulatan sengit di Athena dengan mengungkapkan bahwa tidak ada norma mutlak untuk menentukan apa yang benar, apa yang salah. Socrates, sebaliknya, berusaha untuk membuktikan bahwa beberapa norma itu sesungguhnya mutlak dan secara universal benar. Siapakah Socrates? Socrates, 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Barangkali adalah tokoh paling penuh. Teka-teki dalam seluruh sejarah filsafat. Dia tidak pernah menulis sebaris kalimat pun. Namun dia merupakan salah seorang filosof yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropa. Dan itu sama sekali bukan karena cara kematiannya yang dramatis. Kita tahu dia dilahirkan di Athena, dan bahwa dia menjalani sebagian besar hidupnya di alun-alun dan pasar-pasar untuk berbicara dengan orang-orang yang dia temui di sana. Pohon-pohon di daerah perdesaan tidak mengajarkannya apa-apa padaku, katanya. Dia juga dapat tenggelam dalam pemikiran selama berjam-jam tanpa henti. Bahkan pada masa hidupnya dia dianggap agak membingungkan dan tak lama setelah kematiannya dia dianggap sebagai pendiri sejumlah aliran pemikiran filsafat yang berbeda-beda. Kenyataan bahwa dia begitu penuh teka-teki dan membingungkan telah memungkinkan berbagai aliran pemikiran yang berlainan untuk menyatakan dia sebagai pendirinya. Socrates. Kita tahu pasti bahwa dia sangat buruk rupa. Perutnya gendut, matanya menonjol, dan hidungnya pendek serta besar. Namun dikatakan bahwa hatinya sangat bahagia. Juga dikatakan bahwa Anda dapat menemukannya pada masa sekarang. Anda dapat menemukannya di masa lampau, tapi Anda tidak pernah menemukannya pada nanya. Sekalipun demikian, dia dihukum mati karena aktivitas filsafatnya. Kehidupan Socrates hanya dapat kita ketahui melalui tulisan-tulisan Plato. Yaitu salah seorang muridnya dan yang menjadi salah satu filosof terbesar sepanjang masa. Plato menulis jumlah dialog atau diskusi-diskusi yang didramatisasi mengenai filsafat tempat dia menggunakan Socrates sebagai tokoh utama dan juru bicaranya. Karena Plato menyuarakan filsafatnya sendiri melalui mulut Socrates, kita tidak dapat yakin apakah kata-kata dalam dialog-dialog itu benar-benar diucapkan olehnya. Maka, kita mudah untuk membedakan antara ajaran-ajaran Socrates dan filsafat Plato. Masalah yang sama menimpa banyak tokoh-tokoh sejarah lain yang tidak meninggalkan penjelasan tertulis. Contoh klasik, tentu saja, adalah Yesus. Kita tidak dapat merasa yakin bahwa Yesus dalam sejarah itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang dinyatakan oleh Matius dan Lukas berasal darinya. Begitu pula apa yang sesungguhnya diucapkan oleh Socrates dalam sejarah akan selalu diliputi misteri. Namun, siapa Socrates sesungguhnya?
Relatif tidak penting, penggambaran Plato mengenai Sokrates itu yang telah mengilhami para pemikir di dunia barat selama hampir 2.500 tahun. Ini berdiskusi. Hakikat seni Sokrates terletak dalam fakta bahwa dia tidak ingin menggurui orang, sebaliknya. Dia memberi kesan sebagai seorang yang selalu ingin belajar dari orang-orang lain yang diajak bicaranya. Jadi, bukannya memberi kuliah seperti layaknya seorang guru tradisional, dia mengajak berdiskusi. Tentu saja, dia tidak mungkin dapat menjadi seorang filosof termasyur kalau dia membatasi diri dengan hanya mendengarkan orang-orang lain. Dia pun tidak akan dihukum mati jika begitu. Tapi, dia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terutama untuk memulai percakapan. Seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa dalam diskusi itu. Dia biasanya berhasil membuat para penentangnya mengakui kelemahan argumen-argumen mereka. Dan karena tersudut, mereka akhirnya menyadari apa yang benar dan apa yang salah. Socrates, yang ibunya adalah seorang bidan, sering mengatakan bahwa ilmunya itu seperti ilmu bidan. Dia tidak melahirkan sendiri anak itu, tetapi dia ada untuk membantu selama kelahiran. Begitu pula Socrates menganggap tugasnya seperti membantu orang-orang melahirkan wawasannya yang benar. Sebab pemahaman yang sejati harus timbul dari dalam diri sendiri. Itu tidak dapat ditanamkan oleh orang lain. Dan hanya pemahaman yang timbul dari dalam itulah yang dapat menuntun kepada wawasan yang benar. Akan aku kemukakan dengan lebih jelas. Kemampuan untuk melahirkan adalah suatu ciri ilmiah. Alamiah. Dengan cara yang sama, tiap orang dapat menangkap kebenaran-kebenaran filosof jika mereka mau menggunakan akal mereka sendiri. Menggunakan akal sendiri berarti masuk ke dalam diri sendiri dan memanfaatkan apa yang ada di sana. Dengan berlagak bodoh, Socrates memaksa orang-orang yang ditemuinya untuk menggunakan akal sehat mereka. Socrates dapat berpura-pura bodoh atau menunjukkan dirinya lebih tolol daripada yang sebenarnya kita menamakan ini ironi Socrates. Ini memungkinkannya untuk terus mengungkapkan kelemahan pemikiran orang-orang. Dia tidak keberatan untuk melakukan ini di tengah alun-alun kota. Jika kamu bertemu Socrates, kamu mungkin akan dipermalukannya di depan publik. Maka tidaklah mengherankan bahwa jalan dengan berlalunya waktu, orang-orang menganggapnya sangat menjengkelkan, terutama orang-orang yang punya kedudukan tinggi dalam masyarakat. Athena, itu seperti seekor kuda yang lembab. Demikian perkataannya yang sangat terkenal. Dan akulah pengganggu yang mengingatnya agar beringas. Apa yang kita lakukan terhadap para pengganggu kopi? Demikian pembahasan pada hari ini tentang novel yang berjudul Dunia Sophie karya Justin Gardner.